Selamat datang dalam ibadah Minggu Adventus yang kedua. Sebelum ada ibadah di pagi ini, kita akan diterangkan dengan lagu-lagu pujian. Kiranya lagu ini dapat menjadi berkat, kekuatan untuk menyambut Natal di tahun ini. Grief for a babe, the Lord Jesus lay down his sweet head. The stars in the bright sky look down where he lay. The
Selamat pagi dan shalom. Mohon perhatian umat untuk penyampaian warta pekerja klasis GPM Kota Ambon di saat ini. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 7 Desember 2025, jam 9 pagi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi dan shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah hari ini, khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dengan penuh sukacita dan kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 30 November 2025 jam 9 pagi sebesar Rp14.805.000. Syukur sebesar Rp3.010.000. Persepuluhan sebesar Rp8.870.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.242.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 30 November 2025 jam 6 sore sebesar Rp10.024.500, syukur sebesar Rp230.000, persepuluhan sebesar Rp1.580.000 dan sarana fisik sebesar Rp585.000. 3. Dalam ibadah hari ini akan dilaksanakan aksi sadar 1000 untuk sadah. Mohon perhatian warga jemaat. 4. Ibadah Minggu Adventus kedua saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya J. Fabiat R. 5. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betabara dan Majelis Jemaat GPM Menara Kasih. 6. Bacaan Alkitab dari TB 2, Mikah 4 ayat 1 hingga ayat yang kelima. 7. Pengisi pujian dalam ibadah di saat ini, Bapak Roni Sahitapi, anak Huel Lewakabesi, dan Saudari Olivia Taberima. 8. Lagu prosesi masuk para pelayan nyanyian rohani nomor 4 ayat 1 dan 2. 9. Untuk jabat tangan nyanyian rohani nomor 86. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di depan pintu, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama ibadah di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 7 Desember 2025. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MT Ketua, Pendeta A. Titiahi Lewakabesi MSI Sekretaris.
Selamat pagi jemaat, Shalom. Kita agungkan Tuhan di Minggu Adventus yang kedua. Hanya oleh kasih Allah, kita tetap hidup dalam pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Damai sejahteranya melingkupi saudara-saudari yang teguh berpengharapan di dalam iman kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat silakan duduk. Dua lilin telah dinyalakan. Yang satu adalah lilin pengharapan dan yang satunya lagi adalah lilin kasih. Ini menjadi tanda bahwa kita pun menghayati masa penantian ini dengan cara hidup dalam pengharapan sambil tetap memelihara cinta kasih. Maka di Minggu Adventus yang kedua ini, marilah penuhi hati kita dengan terang cinta kasih, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saudara-saudari, kita semua berharap agar terang Kristus tetap menyinari kehidupan kita. Namun, sanggupkah kita memberi cahaya bila hidup kita terus bergelimang dosa? Oleh sebab itu, marilah sejenak masing-masing orang berteduh dan merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengingat segala dosa-dosa kita. Hapuskan dosaku.
Bagi setiap orang yang hatinya diliputi amarah, dendam dan kepedihan mendalam pada sesama, saudara, sahabat, orang tua, suami atau istri, anak-anak, tetangga, dan kawan sekerja, marilah memohon pengampunan dari Tuhan agar diberi hati yang sejuk dan penuh damai. Saudaraku, tiada damai bagi orang fasik, demikianlah firman Tuhan. Jadi jika pengakuanmu lahir dari hati yang tulus, maka kedamaian akan dicurahkan oleh kasih sayang dan belas kasihan Tuhan. Bagi setiap orang yang diliputi ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran atas hidupnya, dan jika karena itu lalu berpaling kepada kuasa-kuasa lain di luar kuasa Allah, maka mintalah pengampunan darinya, agar diberikan kekuatan dan keyakinan bahwa ia selalu bersama dalam keadaan apapun. Jemaat terkasih, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di dalam
Saudara-saudari, tinggalkanlah segala kejahatan dan berpalinglah pada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jadilah pembawa damai dan hiduplah dengan harapan baru setiap hari, karena kita telah dibenarkan oleh kasih karunia-Nya dan berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita akan dengarkan persembahan pujian dari Bapak Roni Saitapi. Disilakan. Shalom. Baik Bapak Ibu, saya akan membawakan sebuah pujian yang berjudul Ketuklah. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Beban hidup menindimu, janganlah kau bimbang. Datang saja di kaki salibnya, Dia menunggumu. Dia Yesus
sanggup memberikan kelepasan bila tiada jalan. Dia pemberi jalan, sebab Dialah jalan. Jangan bimbang dan jangan kau ragu, undang Yesus di dalam hidupmu. Dia sanggup memberikan kelegaan bagimu. Yang meminta pastikan diberi, yang mencari pastikan mendapat. Ketuklah pintu, Yesus kan membuka bagi anak-anaknya. Bila beban hidup menidikmu, janganlah kau bimbang. Datang saja di kaki salib, Dia menunggu. Dia sanggup memberikan kelepasan bila tiada jalan. Dia pemberi jalan, sebab Dialah jalan. Jangan bimbang dan jangan kau ragu, undang Yesus di dalam hidupmu. Dia sanggup memberikan kelegaan bagimu.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kini saatnya kita akan ada dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang menjadi dasar pelayanan firman di pagi ini yang diturunkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM terbaca dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mika pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kitab Mika pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, melayakan kami umat-Mu boleh ada sampai di pagi ini. Dan di dalam kebaktian Minggu Adventus yang kedua di saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengaku Tuhan kami penuh kelemahan dan keterbatasan. Untuk itu kami mohon Bapa tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar bagian Alkitab yang akan kami baca dan kami dengar pemberitaannya, kami dimampukan untuk melakukannya dalam seluruh perjalanan hidup kami, memasuki Minggu Adventus yang kedua ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, pembacaan kita di hari ini dari Mika 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima dengan perikop perdamaian bangsa-bangsa di bawah pemerintahan Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya, sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan memutuskan perkara bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pokok anggurnya dan di bawah pohon aranya, tanpa ada yang mengantarnya. Sebab Tuhan semesta alam sendiri yang mengatakannya, sekalipun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama ilahnya, kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur bisa berjumpa lagi pagi hari ini jemaat. Dan kini kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua.
2 lilin telah kita nyalakan, lilin pengharapan dan lilin kasih. Seperti kita ketahui bahwa di minggu-minggu Advent, sebenarnya kita mau diajak untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Ada 3 pengertian tentang kedatangan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan kembali sebagai hakim dan raja yang tidak kita ketahui kapan akan terjadi. Tetapi yang saya yakin kita tekun menanti dengan setia. Pengertian yang kedua adalah kedatangan Yesus sebagai bayi yang kudus di Bethlehem. Natal yang kita rayakan di setiap bulan Desember. Dan yang ketiga, kedatangannya di dalam hati dan hidup kita masing-masing yang seharusnya kita sambut setiap kali di hari-hari kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah dan selalu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan setiap kali dalam hidup kita jemaat, maka kita tidak perlu lagi memikirkan kapan Tuhan datang sebagai hakim dan raja. Sebab kapanpun Tuhan datang kembali, tentu kita sudah siap menyambutnya. Dan karena itu perayaan-perayaan Minggu Advent, perayaan-perayaan Natal akan menjadi perayaan yang betul-betul kita hayati dengan baik dan bermakna di dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak hanya, ya katakanlah kita menghias rumah, mencatnya jadi bagus, tapi terutama kita menghias hati kita dengan iman yang teguh dan juga dengan hidup yang dibarui karena Tuhan telah menjadi pusat kehidupan kita. Inilah sebenarnya jemaat yang mau ditekankan dalam pembacaan kita tadi. Mika 4 ayat 1 sampai 5. Dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita dan kita berjalan di jalurnya. Apa maksud perkataan Mika ini, Bu Bapak? Banyak bangsa diharapkan Tuhan datang untuk belajar tentang jalan-jalannya, bukan hanya untuk mengetahuinya, melainkan supaya bisa berjalan pada jalur-jalur Tuhan. Itu maksudnya adalah bahwa Tuhan menghendaki kita semua menjadikannya pusat kehidupan. Bangsa-bangsa di seluruh dunia pada waktunya mengakui Dia sebagai Tuhan penyelamat. Jadi kalau kita mengakui Tuhan dan menjadikannya pusat kehidupan, itu bukan sekedar semboyan dalam hidup kita, bukan juga sekedar ucapan bibir kita semata-mata jemaat, bukan juga kita perlukan saat kita dalam keadaan genting dan susah, bukan. Tetapi kita sungguh-sungguh mau menjadikan Tuhan sebagai dasar hidup, dasar pertimbangan ketika kita berhadapan dengan berbagai persoalan dan masalah-masalah kehidupan kita. Jadi keputusan apapun yang kita ambil di dunia ini, mari kita pertimbangkan baik-baik. Kita pertimbangkan sungguh-sungguh apakah sesuai dengan kehendak Tuhan ataukah tidak. Nah, seringkali jemaat kita berpikir sederhana. Kita berpikir kalau kita sudah berdoa itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu, tidak seperti itu. Sebab kalau kita bicara tentang kehendak Tuhan, maka kita mesti sadar bahwa kehendak Tuhan itu menghidupkan.
Kehendak Tuhan itu mempersatukan, kehendak Tuhan itu mendamaikan, kehendak Tuhan itu adil dan mensejahterakan. Jadi kalau suatu tindakan atau satu kegiatan tidak menghidupkan, melainkan mematikan, tidak mempersatukan, melainkan mencerai-beraikan, menimbulkan perpecahan, itu berarti bertentangan dengan kehendak Tuhan. Demikian juga bila satu tindakan atau kegiatan tidak menciptakan kedamaian atau perdamaian, melainkan permusuhan, tidak adil, dan tidak mensejahterakan, maka tindakan atau kegiatan tersebut juga bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu kita tidak bisa mendoakan kegiatan atau tindakan tersebut. Sebab tindakan atau kegiatan tersebut sebenarnya manifestasi dari ego kita sendiri sebagai manusia, dari keinginan kita atau demi kepentingan kita dan mengabaikan dampaknya bagi orang lain. Tuhan tidak menghendaki perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan seperti itu. Itulah sebabnya dalam pembacaan kita tadi dikatakan dalam bahasa simbolik oleh Mika, pedang akan ditempa menjadi mata bajak, tombak-tombak akan diubah menjadi pisau pemangkas. Artinya alat-alat yang selama ini dipakai sebagai alat kekerasan yang menindas, yang menghancurkan, yang merusak kehidupan orang lain, Tuhan harapkan bisa diganti menjadi alat-alat yang berfungsi untuk mengembangkan hidup. Alat-alat produksi, alat-alat yang lebih mensejahterakan kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan Allah kehendaki supaya kita hidup dengan aman, penuh kasih dan sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita tadi juga dikatakan mereka akan duduk di bawah pokok anggurnya dan di bawah pohon aranya tanpa ada yang menggentarkannya. Ini sebenarnya jaminan bagi setiap orang yang hidup menjadikan Tuhan sebagai dasar. Dan kalau kita sekali lagi menjadikan Allah pusat kehidupan kita dan firman-Nya menjadi jalan-jalan kehidupan kita, maka kita akan duduk dengan aman dan berbahagia. Sebab frasa duduk di bawah pokok anggur, duduk itu mengindikasikan suasana yang santai, kita tenang, aman. Ya. Tetapi kadangkala ego kita dan kecenderungan untuk memuaskan keinginan diri sendiri mengabaikan kepentingan bersama, dan itu menjauhkan kita dari Allah yang adalah sumber kebahagiaan itu. Ibu dan Bapak saudara terkasih, Nabi Mika dalam Pasal 3 ayat 5, dia menggambarkan kehidupan bangsa Israel pada masa itu. Nabi-nabi palsu bernubuat demi uang. Mereka bernubuat bila mereka disuap. Bisa ibu bapak baca itu di Mika 3 ayat 5. Para nabi penyambung lidah Tuhan yang mestinya dekat dengan Tuhan, yang biasanya menjadikan Tuhan pusat kehidupan, telah berubah menjadi nabi-nabi yang mengejar uang. Bernubuat kalau disuap. Dan nabi palsu ini menjadikan uang sumber kebahagiaannya. Ini peringatan bagi kita semua para pelayan Tuhan, para pendeta, penatua, diaken, dan perangkat pelayan lainnya. Apakah uang telah menjadi orientasi kita dalam melakukan pekerjaan pelayanan? Apakah kita melayani pilih-pilih orang yang kaya kita suka sedangkan yang miskin kita abaikan? Ini perlu kita renungkan di Minggu Adventus kedua. Dan kalau ada di antara kita yang melakukannya, Mika bilang ini saatnya bertobat untuk berubah sehingga sungguh-sungguh kita jadi pelayan yang menyambut Tuhan dengan tetap setia melayani, ikut kehendaknya.
hal lain yang dikritik Nabi Mika adalah pada waktu itu para pemimpin dan orang kaya suka menindas orang miskin. Mika 2 dan Mika 3 bisa Bapak Ibu baca. Kota Yerusalem, Sion sebagai pusatnya yang seharusnya menjadi pusat kebenaran telah menjadi pusat ketidakadilan. Dan ini semua memperlihatkan betapa kehidupan ini akan terancam bila pertimbangan yang digunakan itu adalah kepentingan pribadi dan kelompok. Pertimbangan yang diambil oleh orang-orang yang bekerja di pemerintahan di pusat Yerusalem itu adalah demi kepentingan pribadi dan kelompok, lalu mengabaikan kehendak Tuhan. Dan saya kira ini bukan terjadi di zaman Nabi Mika saja Bapak Ibu. Ini juga terjadi di dalam kehidupan kita di masa kini. Contoh yang paling jelas sekarang ini adalah banjir bandang yang terjadi di Sumatera itu, yang telah menimbulkan korban nyawa dan harta. Ya. Kita ikuti media sosial dan situ bilang banyak pendapat mengatakan bahwa selain curah hujan yang sangat luar biasa, hujan 7 hari, tapi juga sebenarnya telah terjadi pengrusakan hutan karena kepentingan ekonomis. Dan oleh karena itu ketika terjadi hujan yang sangat banyak, tidak ada lagi hutan yang bisa menyerap air. Akibatnya seluruh air mengalir ke dataran yang lebih rendah dengan membawa potongan-potongan kayu, bata dan batu-batu dan lumpur. Dan itu menghancurkan pemukiman penduduk. Jangan juga jauh-jauh lihat di Sibolga Aceh di Kalimantan, lihat saja di Seram. Yang dekat-dekat itu pun semua hutan-hutan sudah dibabat demi kepentingan pembangunan. Kejadian ini jemaat harus jadi peringatan kepada kita semua juga, termasuk kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kita. Bila kita mau meningkatkan pendapatan daerah dengan mengembangkan pertambangan atau pengolahan hutan, atau apapun yang direncanakan, mari kita perlu juga menghitung akibat jangka panjangnya kepada generasi depan kita. Dan kita perlu mempertanyakan apakah usaha-usaha tersebut cocok dengan kondisi wilayah kepulauan yang umumnya terdiri dari pulau-pulau kecil ini. Kepentingan ekonomis tidak boleh mengorbankan kehidupan masyarakat banyak, baik yang hidup sekarang maupun yang nanti hidup di generasi masa depan. Saudara-saudara jemaat yang beta kasih dalam Tuhan Yesus, kita semua yakin bahwa melalui dan belajar firman Tuhan, kita jadi tahu jalan-jalan Tuhan, dan kita diharapkan berjalan di jalur Tuhan ini. Sebab itu penting untuk kehidupan kita. Dan kita yakin bahwa jalan dan jalur Tuhan itu akan membawa kita kepada kehidupan yang bahagia. Tapi seringkali keyakinan ini digoyahkan oleh tantangan-tantangan kehidupan yang semakin berat. Apalagi kita yang hidup dalam dunia digital sekarang ini. Berbagai tawaran yang membawa kebahagiaan itu membanjiri kehidupan kita tiap hari. Dan banyak orang diyakinkan bahwa hidup yang berbahagia itu kalau kita punya kuasa. Atau kalau kita punya banyak uang dan harta. Karena itu kita kadangkala lebih menghargai yang kaya daripada yang miskin. Jadi kadangkala walaupun juga kita tidak kaya tapi bergaya hidup kita seperti orang kaya. Jadi walaupun pada satu pihak hidup kita semakin susah, tapi ada keinginan sebagian orang untuk terus hidup enak tanpa sadar akan kemampuan diri dan kemampuan keluarga. Ada orang-orang yang tidak bertanya apakah pendapatan 1 bulan itu cukup ataukah tidak untuk membiayai gaya hidup yang bermewah-mewah itu.
Dan ini yang menyebabkan banyak orang jatuh pada jerat pinjol, pinjaman online, atau judi online. Ya, Bapak Ibu Saudara, sangat marak. Dan banyak warga kita terjerat hal itu. Pinjam memang menyenangkan, tapi membayarnya itu yang tidak gampang. Banyak orang dikejar-kejar karena belum melunasi pinjolnya. Demikian juga judi online yang sebenarnya melanggar hukum, tetapi banyak orang tergiur dengan keuntungan melakukan judi online. Dan akibatnya kalau tidak dapat jadi stres, depresi dan lain sebagainya. Kebahagiaan yang dikejar, tapi yang didapat adalah ketidakbahagiaan dan penderitaan. Sebab itu pementingan diri sendiri dan ego yang sering kali melebihi kekuatan kemampuan kita harus kita kendalikan. Jemaat yang terkasih, kepentingan diri dan ego juga kalau kita lihat sering menyebabkan hubungan yang tidak harmonis di antara kita sebagai suami istri atau juga orang tua dan anak-anak. Ya, kita semua tahu bahwa sebagai suami istri kita tidak selalu sependapat dalam segala hal. Ada kalanya kita berbeda pendapat satu terhadap yang lain. Demikian juga hubungan dengan anak dan orang tua. Tidak selalu pendapat kita dihargai dan diterima oleh anak-anak milenial. Tapi itu juga bukan berarti kita mengabaikan apa yang mereka sampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita sebagai orang tua menata kehidupan. Dan karena itu kita semua diingatkan di dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing. Kita harus belajar pula menjadikan Tuhan pusat kehidupan keluarga rumah tangga kita. Mesti ada waktu di mana kita merenung bersama-sama dan merenung masing-masing. Apakah pandangan saya sebagai suami, pandangan saya sebagai istri, pandangan saya sebagai anak-anak lebih mempererat persekutuan keluarga ataukah tidak? Ataukah malah menghancurkannya? Apakah pandangan saya ini membawa sukacita dan damai sejahtera bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua ataukah tidak? Pertanyaan-pertanyaan ini harus kita renungkan, sebab itu akan membawa kita dekat dengan Tuhan dan pada gilirannya juga akan mendekatkan kita pada suami, pada istri, dan pada orang tua serta anak-anak kita. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan bagi kita ketika kita memaknai Minggu Adventus yang kedua. Dalam balutan tema oleh gereja ini, menanti Tuhan dengan hidup dalam kasih. Satu pernyataan yang mau menggugah dan mengajak kita semua untuk mari buka hati dan menyambut Tuhan dengan hidup dalam kasih. Jadikan Tuhan pusat kehidupan kita dan berusahalah untuk hidup di jalur-jalur Tuhan yang telah diperkenalkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yaitu jalur cinta kasih. Yang karena kasihnya dia rela datang menjumpai kita manusia berdosa di dunia ini untuk menyelamatkan ibu bapa, saudara-saudara dan saya. Jadi kalau kita sebagai para pengikut Kristus mau meneladani cinta kasih Kristus yang rela berkorban dan begitu mengasihi kita, tampakkanlah kasih itu di Minggu Adventus ini dan sepanjang hari-hari hidup. Dengan selalu melakukan kasih, mengasihi, mulai dari dalam keluarga, dengan orang-orang yang kita kasih dan cintai, dan tentu itu akan berdampak di kehidupan dengan tetangga, jemaat, gereja, masyarakat, dan seutuhnya dunia ini. Tuhan akan menyertai dan memberkati ibu bapak, saudara dan beta yang mempersiapkan diri dengan baik dan yang menghidupi firman-Nya dengan siap menanti kedatangannya yang selalu mewarnai hidup-hidup kita.
dengan kehidupan yang penuh kasih. Tuhan memberkati kita semua yang mendengarkan firman-Nya di pagi ini. Amin. Mari jemaat silakan berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama semua orang percaya di sepanjang sejarah dunia ini, kita berkata begini: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian solois dari Saudara Huel lewat KBC. Selamat pagi, Shalom. Kiranya lagu yang beta bawakan bisa membawa berkat bagi katong semua.
Yesus yang kita nantikan adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dengan pengorbanan yang menyelamatkan kita. Marilah kita menjawab kasih Allah dengan membawa persembahan syukur kita kepadanya. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 132 dan nomor 129 ayat 1 dan seterusnya.
jemaat, mari kita berdoa. Allah pengasih yang senantiasa melimpahkan berkat-berkat yang tak terhingga bagi kami, terimalah persembahan kami sebagai tanda syukur kami. Berkatilah persembahan ini untuk menunjang pelayanan kasih-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan lagi persembahan pujian solois dari Saudari Olivia Taberima. Disilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat, Shalom. Sebuah persembahan pujian untuk Tuhan, Shout to the Lord, yang mengajak kita sebagai umat Tuhan untuk selalu mengangkat pujian kepada Tuhan. Karena sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Allah adalah tempat perlindungan bagi kita, kota benteng, menara pertahanan. Dan karena itu biarlah pujian ini menjadi berkat untuk kita, terutama dalam memasuki masa Adventus yang kedua ini. Tuhan Yesus memberkati.
Mari jemaat kita tenang, kita ada dalam doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu di dalam Kristus dan Roh Kudus. Pada Minggu Adventus kedua ini, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Tangan pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami, dan selalu menuntun kami untuk hidup dalam kasih, sembari menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang membawa kasih, damai, dan sukacita bagi seisi dunia ini. Kami datang dan memohon kepadamu, Tuhan berkenan memberkati kami semua, bangsa kami Indonesia, dalam keragaman suku, bahasa, dan budaya. Kiranya kami diajarkan untuk terus saling mengasihi dan menghargai satu sama lain di tengah perbedaan ini. Pimpin para pemimpin bangsa kami di tingkat pusat hingga ke daerah, termasuk kami di Maluku. Berikanlah kepada mereka semua hikmat, integritas, dan hati yang melayani. Dan kami percaya dalam pertolongan-Mu Tuhan memampukan mereka menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami berdoa kepada semua aparat keamanan, tenaga kesehatan, guru, semua pihak yang bekerja bagi kesejahteraan masyarakat. Tuhan Yesus melindungi mereka dan memberi kekuatan dalam tugas-tugas mereka. Dan setiap profesi yang kami jalani demi kehidupan ini, di tengah berbagai tantangan ekonomi yang tidak stabil, ketidakadilan, konflik, pergumulan masyarakat kecil, juga musibah dan bencana alam saudara kami di Sumatera, di Kalimantan, dan Aceh. Kami mohon agar kasih-Mu Tuhan menjamah bangsa ini, menjadikan kami semua alat pembawa damai dan sukacita, agen kasih yang mau menolong, berbagi, dan juga mengubah, merawat lingkungan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu yang ada tersebar di seluruh dunia. Kami memohon supaya gereja juga tetap menjadi pelita di tengah kegelapan, garam yang bawa rasa hidup di tengah dunia yang sudah semakin kehilangan arah. Di masa Advent ini kami bermohon Tuhan membangkitkan kembali semangat kami, umat dan para pelayan untuk tetap hidup dalam kasih. Bukan hanya melalui kata-kata tapi juga tindakan nyata. Kami bisa menghibur yang terluka, memulihkan hati yang hancur, kami mengunjungi yang sepian. Dan karena itu Tuhan kami bermohon, Tuhan memberkati kami gereja-Mu di GPM, para pelayan Tuhan di sinode, kelas, dan jemaat-jemaat, para pendeta, penginjil, penatua, diaken, pengajar, setiap orang yang bekerja di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Berikanlah kami semua hati yang dipenuhi kasih dan ketulusan dalam melayani, serta kekuatan untuk terus setia memimpin umat dalam terang firman-Mu, sebagaimana yang kami dengarkan pagi hari ini. Kami percaya dalam tuntunan kasih-Mu Tuhan memberkati Klasis Kota Ambon, pimpinan Klasis, majelis pekerja Klasis, para sekbid dan pegawai di kantor Klasis. Kami doakan pelaksanaan rakon Klasis yang akan berlangsung di minggu yang akan datang. Berkenan Tuhan sertai dan Tuhan memberkatinya bagi ke-21 jemaat dalam lingkup Klasis Kota Ambon. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bawa setiap pergumulan kehidupan keluarga kami yang ada datang ini. Di masa ketika dunia dipenuhi dengan kecemasan, pertentangan, tekanan hidup semakin berat, Tuhan jadikan kami keluarga-keluarga tempat di mana kasih-Mu tinggal dan damai-Mu memerintah. Pulihkanlah hubungan satu dengan yang lain yang barangkali tegang. Satukan hati kami yang saling menyinggung, melukai, dan bangkitkan kembali cinta kasih yang mungkin telah pudar, telah hambar. Tuhan tolong kami, teguhkan orang tua dalam mendidik anak-anak, kuatkan pasangan suami istri dan peliharalah anak-anak kami,
serta kaum muda supaya tetap berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Kiranya setiap rumah tangga kami menjadi ruang di mana terang Kristus bersinar, sehingga dunia bisa melihat kasih-Mu melalui kehidupan kami. Kami mengingat saudara kami yang mengalami penderitaan, mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, yang berduka karena kehilangan orang-orang kekasih di minggu-minggu Adventus ini, mereka yang mengalami masalah, depresi, kelelahan batin, putus asa, mereka yang mungkin juga kehilangan pekerjaan, sedang terjerat masalah, atau menghadapi masa depan yang tidak pasti. Tuhanlah pengendali kehidupan kami, pusat kehidupan kami yang kepadamu kami mau menyandarkan diri. Jamahlah kami semua dengan tangan penyembuhan-Mu, hadirkanlah di tengah kami dengan kasih yang menguatkan dan pengharapan yang terus menghidupkan semangat kami. Kami tidak akan mudah kecewa dan putus asa di tengah tantangan dunia ini. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang miskin, mereka yang tersisihkan, anak-anak kami yang tidak dapat kasih sayang, orang tua lanjut usia yang kesepian, mereka yang tidak punya tempat untuk pulang. Mari pakai kami gereja-Mu untuk menjadi sahabat dan tangan penolong bagi mereka. Anak-anak muda kami, anak-anak sekolah minggu, remaja, mahasiswa, Tuhan, dunia yang mereka hadapi penuh tantangan dan godaan, juga mungkin tekanan. Tolong jaga hati dan pikiran anak-anak kami, biarlah kasih Kristus menjadi kompas bagi mereka. Bangkitkan dalam diri mereka kemampuan intelektual, karakter takut Tuhan, dan kreativitas yang memungkinkan mereka punya kehadiran bisa jadi berkat buat banyak orang. Kiranya mereka akan bertumbuh jadi generasi yang mengasihi Tuhan melebihi dari apapun. Ya Allah, kami berterima kasih untuk Tuhan. Dalam masa-masa Advent ini kami menyadari bahwa seringkali kami menanti kedatangan-Mu tanpa kasih, tanpa perubahan hidup, tanpa kerinduan untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan secara baik. Kami meminta di minggu Adventus yang kedua ini Tuhan berkenan ampuni kami. Lalu biarlah Tuhan mengajari kami untuk menanti-Mu dengan hati yang dipenuhi kasih. Kasih kepada Tuhan di atas segala-galanya. Kasih kepada sesama tanpa memandang perbedaan. Kasih yang rela berkorban, kasih yang mengampuni, yang menghadirkan sukacita dan damai dimanapun kami berada. Bentuklah kami semua Bapa, baik yang hadir dalam ibadah pagi hari ini, maupun yang mengikutinya melalui siaran RRI Ambon, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang mencerminkan Kristus dalam tiap perkataan, sikap, dan keputusan hidup kami di setiap hari. Ya Bapa yang penuh kasih, dalam minggu Adventus ini kami meneguhkan kembali pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus terang dunia, sambil menantikan kedatangan-Mu kembali. Dan biarlah kehidupan kami menjadi cermin kasih-Mu bagi dunia yang sedang membutuhkan pengharapan. Dan kami bersyukur karena Tuhan senantiasa mendengarkan kami, dan di atas nasar pergumulan persembahan, akta ibadah yang kami lakukan pagi hari ini, iman kami meyakini Tuhan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan yang terbaik. Maka jadilah kehendak-Mu, dengan sukacita dan berkat kami akan pulang ke dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, menjalani aktivitas dan kerja dalam penyertaan dan limpahan kasih-Mu, dengan tidak pernah meragukan kuasa-Mu. Keluar masuk kami dijaga oleh Bapa yang penuh kasih. Ini syafaat yang kami bilang, terpujilah nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus Sang Kasih yang sejati itu kami berdoa, dan kami mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat silakan berdiri.
Tuhan Yesus pernah berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Jadilah saksi-saksi Kristus yang terus memberitakan kabar baik, sambil tetap memelihara kasih persaudaraan dengan sesama manusia dan peduli pada ciptaan lainnya demi hidup yang berdamai sejahtera. Jemaat yang beta kasih dalam Tuhan, mari terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Pada Minggu Adventus kedua ini boleh selesai. Selamat pagi jemaat, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai kita jumpa lain kesempatan.